Halo semua, perkenalkan nama saya Surun Devianti, saya dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih caranya menjadi mahasiswa yang religius, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih religius, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin itu. Yang pertama ada religius. Apa sih religius itu? Nah, religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agamanya. Religius merupakan suatu keadaan yang ada di dalam diri pribadi seseorang yang mendorong orang untuk bertingkah laku yang berkaitan dengan agama. Religius juga berarti keagamaan atau berkaitan dengan religi. Religius juga dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh terhadap ajaran agama yang dianut. Kata religius berasal dari bahasa Inggris, yaitu religious, yang berarti terkait dengan agama atau kepercayaan dalam agama. Karakter religius adalah karakter manusia yang selalu menyadarkan segala aspek kehidupannya dengan agama, menjadikan agama sebagai panutan dalam setiap tutur kata, sikap, dan perbuatannya, taat menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya. Apa sih contoh sikap religius itu? Nah, yang pertama ada percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling menghormati, yang keempat toleransi, dan yang kelima mencintai lingkungan hidup dan manusia lainnya. Sikap religius dapat mendorong seseorang untuk memiliki kerangka moral yang kuat, menemukan makna dalam hidup, dan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Selanjutnya, gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang religius? Nah, yang pertama ada berdoa dan bersyukur. Mahasiswa dapat membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan rasa syukur. Yang kedua ada ikhlas beribadah. Mahasiswa dapat mengerjakan semua ikhtiar dengan ikhlas ibadah kepada Allah. Yang ketiga ada mengikuti pembinaan moral dan keagamaan. Keempat ada mengikuti kegiatan relawan. Yang keenam ada dekat dengan orang soleh. Yang ketujuh ada gabung dengan organisasi. Selanjutnya, gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang religius? Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dilakukan untuk menjadi mahasiswa religius. Yang pertama ada berdoa dan bersyukur, yang kedua ikhlas beribadah, ketiga mengikuti pembinaan moral dan keagamaan, yang keempat mengikuti kegiatan relawan, yang kelima dekat dengan orang soleh, dan yang keenam adalah gabung organisasi. Apa sih manfaat memiliki sifat religius? Yang pertama, ada membangun karakter moral, yang kedua ada menemukan makna hidup, yang ketiga ada merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, yang keempat ada membangun rasa kebersamaan, yang kelima ada memberikan dukungan, yang keenam ada menawarkan bimbingan, yang ketujuh ada membentuk karakter, dan yang kedelapan ada menunjukkan perilaku mulia. Sikap religius adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku yang berkaitan dengan agama. Nah, yang kedua ada jujur. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kalian pasti sudah tahu dong apa itu jujur. Nah, supaya lebih tahu lagi dan lebih jelas lagi, saya akan jelaskan ulang ya. Apa sih jujur itu? Nah, jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Jujur juga dapat diartikan sebagai sikap yang menunjukkan kebenaran, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur merupakan keselarasan antara hati, perkataan, sikap, dan perbuatan. Jujur merupakan aspek moral manusia yang berbudi luhur. Seseorang yang jujur memiliki integritas, adil, setia, tulus, dan dapat dipercaya orang lain. Jujur berarti suatu sikap yang lurus hatinya, menyatakan sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Jujur berasal dari kata sederhana yang memiliki arti yang sederhana pula, yaitu mengakui, berkata, atau memberikan suatu pernyataan atau informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Apa saja sih contoh jujur? Nah, yang pertama ada berani mengakui kesalahan, yang kedua ada tidak menyebarkan berita bohong, yang ketiga ada
tidak mengambil hak orang lain, dan yang keempat ada menepati janji. Apa sih manfaat berbuat jujur? Nah, manfaat berbuat jujur adalah memperoleh kepercayaan orang lain, terhindar dari fitnah, dan memberikan ketenangan dan perasaan nyaman. Manfaat terbesar dari berbuat jujur adalah dapat dipercaya orang lain, dan membangun kepercayaan dari orang lain merupakan hal yang sulit. Membiasakan berbuat jujur akan menghindarkan kita dari segala macam fitnah, sehingga hidup akan terasa lebih tentram. Apakah sikap jujur itu penting? Jujur merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh setiap manusia dalam beraktivitas. Salah satunya adalah jujur saat bekerja. Sikap jujur akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dan lainnya. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran atau rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. Bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang jujur? Yang pertama, tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, atau memalsukan nilai. Yang kedua, ada teguh dengan integritas, jujur kepada diri sendiri, orang tua, atau siapapun. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berpikir realistis dan tidak ambisius. Yang keempat, ada menciptakan kesadaran, disiplin, dan kode etik kelompok dengan syarat mempertimbangkan moral. Bagaimana sih cara menumbuhkan sikap jujur? Nah, yang pertama ada jujur pada diri sendiri. Sebelum kita mencoba untuk lebih jujur pada orang lain, kita harus berlatih jujur pada diri sendiri terlebih dahulu. Memang benar ketika orang lain mengatakan bahwa tidak ada yang mengenalmu lebih baik daripada diri sendiri. Maka dari itu, kita harus jujur kepada diri sendiri terlebih dahulu, lalu kepada orang lain ya. Terus yang kedua, pahami apa yang membuatmu ingin bohong. Kita berbohong kepada orang lain itu bukan karena niat kita untuk mengkhianati atau menyakiti mereka. Lebih sering daripada tidak, itu karena kita pikir itu cara terbaik untuk menghindari masalah dan pertengkaran. Yang rumit tentang ini adalah bahwa kebohongan cenderung menyebabkan kebohongan lain. Kebohongan putih akan berubah menjadi kebohongan yang lebih besar, dan kamu tidak ingin benar-benar itu terjadi. Hal yang sama dapat dikatakan tentang menyembunyikan kebenaran atau kebohongan dengan kelalaian. Yang ketiga, jadilah dirimu sendiri. Sekarang, setelah kamu memahami niat dan kebenaran di balik kebohonganmu, kamu harus mulai mengakui siapa dirimu sebenarnya. Ini mungkin pil pahit yang harus ditelan, tapi kamu harus mengakui bahwa proses menciptakan kebohongan, kamu juga telah mengembangkan perilaku yang menyenangkan orang. Sebagian besar waktu ini adalah mengorbankan pengungkapan kepribadian aslimu. Yang keempat, ada bersikap bijaksana. Lebih sering daripada tidak, kita menyakiti orang lain dengan kebenaran karena kita mengatakannya dengan cara yang salah. Inilah mengapa kebijaksanaan itu penting. Inilah mengapa kita perlu memikirkan kata-kata. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kata-kata yang kita pilih sensitif untuk orang lain. Kamu selalu bisa benar tentang apa yang kamu katakan, tetapi salah dalam caramu mengatakannya. Jadi pikirlah 2 kali, mungkin 3 kali sebelum kamu memberitahu itu kebenaran yang beresiko. Kejujuran memiliki konsekuensinya, tetapi selalu lebih baik berbuat salah di sisi kebaikan. Belajar berkomunikasi yang jujur dimulai dengan menghapus anggapan bahwa kita hanya menyakiti orang dengan kebenaran. Setelah kamu mengembangkan sikap ini, kita akan dapat berkomunikasi secara langsung dan bertindak jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga ada bertanggung jawab. Apa sih bertanggung jawab itu? Nah, bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan. Apa sih bertanggung jawab itu? Nah, bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Jawab juga bisa diartikan melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, kesiapan menanggung segala risiko perbuatan sendiri. Bertanggung jawab juga berarti 1. Melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. 2. Siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. 3. Dapat diminta penjelasan tentang tingkah laku dan cara menjawabnya. 4. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Yang kelima, ada memiliki sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, dan kewajiban. Dan 6. Memiliki kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban. Apakah bertanggung jawab dan tanggung jawab itu sama? Bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.
Apa saja sih macam-macam tanggung jawab itu? Yang pertama ada tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepadanya, bersyukur dan memohon petunjuk. Semua manusia bertanggung jawab kepada Tuhan mencipta alam semesta. Tak ada seorang pun manusia yang lepas bebas dari tanggung jawab kecuali orang gila atau anak-anak. Yang kedua ada tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan dan perlakuan kejam dari manapun datangnya. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dan mencari nafkah ataupun sebaliknya yang bersifat kekurangan ekonomi. Yang keempat ada tanggung jawab terhadap anak, suami atau istri dan keluarga. Yang kelima ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Yang enam ada tanggung jawab berpikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan menyetujui pendapat umum atau patuh secara membuta terhadap nilai-nilai tradisi. Menyaring segala informasi untuk dipilih mana yang berguna dan mana yang tidak merugikan kita. Yang tujuh ada tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, termasuk kelestarian hidup dari berbagai bentuk pencemaran. Tanggung jawab sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tanggung jawab personal. Tanggung jawab personal adalah kesadaran dan komitmen seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta menerima konsekuensinya. Tanggung jawab personal juga berarti mengakui bahwa tindakan seseorang penting dan mempertimbangkan dampaknya bagi dirinya sendiri, orang lain, dan dunia sekitarnya. Tanggung jawab pribadi berbeda dengan akuntabilitas, yang merupakan kewajiban eksternal untuk menjawab kepada orang lain atas tindakan seseorang. Tanggung jawab pribadi berfokus pada individu, sementara akuntabilitas berfokus pada organisasi. Tanggung jawab pribadi dapat membantu seseorang lebih mengatur hidup dengan baik, mencegah gangguan kesehatan mental dan fisik, menjadi versi diri sendiri yang lebih jujur, terorganisasi, sukses, lebih sehat dan percaya diri, dan mencapai kepuasan hidup. Terus yang kedua ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya dan memberikan tanggapan berdasarkan prinsip etis. Tanggung jawab moral juga dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa individu atau kelompok lain patut disalahkan atas pelanggaran standar perilaku baik. Tanggung jawab moral memiliki beberapa unsur, di antaranya kecintaan, pengetahuan, dan kesadaran. Tanggung jawab moral dapat diimplementasikan dalam berbagai profesi, salah satunya adalah akuntansi. Dalam profesi akuntansi, tanggung jawab moral berarti seseorang akuntan menyadari diri sebagai orang bebas, sadar akan prosedur pekerjaannya, dan memiliki pengetahuan yang memadai. Contoh tindakan yang bertanggung jawab secara moral adalah tetangga, mengakui kejahatan, dan melakukan perbuatan baik lainnya. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Sebegitu besarnya tanggung jawab membebani manusia, sehingga manusia pun mesti bertanggung jawab kepada masyarakat di sekelilingnya. Inilah yang disebut tanggung jawab sosial atau social responsibility. Tanggung jawab sosial itu bukan hanya masalah memberi atau tidak membuat kerugian kepada masyarakat, tetapi bisa juga tanggung jawab sosial itu merupakan sifat-sifat kita yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain. Bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab? Nah, yang pertama menemukan keseimbangannya, yang kedua mengasah kemampuan akademik, yang ketiga membangun karakter dan etika, yang keempat mengembangkan kemampuan berorganisasi, yang kelima berkontribusi aktif dalam masyarakat, yang keenam memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan yang ketujuh menjaga kesehatan fisik dan mental. Materi selanjutnya ada 4 disiplin. Disiplin itu, disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawab. Disiplin juga dapat diartikan sebagai tata tertib atau ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Apakah sikap disiplin itu penting? Nilai disiplin adalah cara untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Latihan tidak hanya memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan positif. Latihan membantu kita melatih pikiran dan tubuh kita dan memungkinkan kita untuk fokus pada tujuan kita dan mengatur emosi kita. Latihan membantu menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat. Tanpa disiplin, seseorang akan kesulitan dalam mencapai apa yang diinginkan. Disiplin membantu seseorang untuk fokus dan berpegang pada rencana yang telah ditetapkan sehingga ia dapat mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, disiplin dapat dikatakan sebagai jembatan antara tujuan dan pencapaian. Apa saja sih contoh disiplin itu? Yang pertama ada datang tepat waktu, yang kedua ada mengenakan seragam sesuai aturan, yang ketiga ada mengumpulkan tugas tepat waktu, yang keempat ada tertib dalam mengikuti pelajaran, dan yang kelima adalah melaksanakan piket sesuai jadwal.
Bagaimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang disiplin? Nah, yang pertama ada buat jadwal. Kalian bisa buat jadwal secara tertulis dan lakukan sesuai jadwal. Yang kedua ada tetapkan tujuan. Kalian bisa menetapkan tujuan yang realistis buat aturan dan prioritas. Yang ketiga ada manajemen waktu. Kalian bisa buka skala prioritas dengan memprioritaskan hal yang lebih penting dan berguna. Yang keempat ada jangan menunda. Selesaikan segera tugas kuliah yang diberikan. Yang kelima ada hargai waktu. Manfaatkanlah waktu kuliah dengan sebaik mungkin. Yang keenam adalah lakukan kebiasaan baik. Gunakan buku harian atau aplikasi mobile untuk melacak kebiasaan. Yang ketujuh ada minta bantuan teman. Minta tolong teman dekat untuk membantu agar konsisten. 8 ada selesaikan kewajiban. Rajin belajar, mengerjakan tugas kuliah dan menjalani kuliah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.